Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, kita persiapkan hati kita, kita menghampiri setiap kata. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan, kita mau mengaturkan, kita mau katakan besar dan ajaib karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya.
Kami siap dan kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Yang berkuasa. Amin.
teguh kepada firman-Mu, maka sesungguhnya kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan bagi kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan adalah satu pernyataan iman yang kami naikkan kepada Tuhan. Meskipun harus kesulitan mewarnai perjalanan hidup kami, namun iman kami akan selalu berkata, bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kekuatan dan kemenangan. Itu sebabnya ketika firman Allah sebentar ditaburkan kepada kami, biarlah firman-Mu yang kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan jaminan kepastian kepada kami, sehingga kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah. Berkati ruangan di mana kami ada, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami penuh terkonsentrasi hanya kepada Tuhan dan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, 1 tahun yang lalu, tanggal 18 Agustus yang lalu, ibu aku itu, atau ibu namanya Punyitin ya, beliau telah berulang mendahului kita dan mendahului keluarga untuk menikmati kehidupan yang bahagia tentunya di dalam surga. Nah, hari ini cucu mantu dan keluarga juga ada di tengah-tengah kita untuk mengenang kembali akan orang tua yang terkasih. Karenanya mari sama-sama kita mendengar berita firman ini, dan saya terlalu percaya firman Tuhan selalu tepat dan menjadi jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat 15 bagian A. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Minggu lalu kita telah mempelajari satu bagian, tetapi ada satu bagian yang saya ingin sampaikan berdasarkan ayat-ayat ini. Saya membaca ayat 9. Jemaat Tuhan sekalian dipersilakan untuk membaca ayat 10 dan seterusnya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka adalah supaya dapat mempersalahkan Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu orang itu dan seseorang untuk membunuh dia. Tetapi Yesus
mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-15 bagian A, Alkitab sebenarnya sedang menunjukkan sebuah kedaulatan Tuhan, bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan atas segala hukum yang berlaku. Di dalam ayat 9 sampai 15 kita dapati satu kisah bahwa sesungguhnya Dia tidak berada di bawah hukum yang dibuat oleh tangan manusia. Itu sebabnya karena manusia ada di bawah hukum, maka bagaimanapun keberadaan manusia, seberapa tinggi derajat, seberapa hebat kekuatan dan kemampuannya, yang namanya manusia harus taat kepada hukum-hukum daripada Tuhan itu sendiri. Di dalam kisah ini, ketika mereka sedang beribadah pada hari Sabat, hari Sabat itu adalah hari perhentian, dikhususkan hanya bagi dan untuk keperluan Tuhan saja. Tetapi justru di dalam momen Sabat ini, di dalam sinagog mereka beribadah, justru di tengah-tengah ibadah itu ada orang yang sakit sebelah bagian tangannya. Melihat situasi seperti ini, mana yang lebih utama? Hukum yang dibuat oleh manusia atau kasih yang harus dinyatakan ketika melihat situasi yang memprihatinkan? Dan tentu satu aturan yang dibangun oleh Alkitab berdasarkan Matius 12 ayat 9 sampai 15. Harusnya kemanusiaanlah yang dijunjung tinggi, melebihi hukum-hukum yang tertulis itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, hukum Tuhan itu ada di atas segala-galanya, atau Kristus itu sendiri adalah Tuhan atas hukum. Atau lebih konkret lagi saya dapat katakan begini, Tuhan itu sebenarnya adalah hukum itu sendiri. Jadi setiap manusia tidak boleh dirinya dikekang, tidak boleh dirinya diperbudak, dipermainkan, diperhamba oleh hukum-hukum yang dibuat oleh tangan manusia. Ketika manusia itu sendiri sedang menjalankan hukum dan berhadapan dengan prinsip kemanusiaan. Itu sebabnya mari kita memperhatikan bahwa hukum yang tidak didasari oleh satu motivasi cinta kasih, sesungguhnya hukum itu akan mencelakakan hidup seseorang tersebut. Kenapa? Karena seseorang tersebut dicengkram oleh aturan-aturan yang sifatnya materi. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang tercatat di dalam Matius 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Hidup mereka menjadi sangat tertekan dan berat. Mereka menjadi seorang yang hanya tunduk. Mereka diperbudak oleh hukum-hukum Sabat, di mana mereka sesungguhnya tidak mengerti motivasi di
balik dari hukum Sabat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Makanya kita melihat orang Yahudi ini yang sedang berseteru dengan Tuhan Yesus, kita tidak heran melihat kalau hidup mereka tidak ada ubahnya dengan robot, dengan mesin yang disetel. Robot itu, Bapak Ibu Saudara, tidak punya kehendak bebas. Dia tidak boleh berkata tidak terhadap tuannya, tapi dia harus selalu berkata ya dan melaksanakan. Kalau dia disetting menjadi robot yang jahat, dia tidak peduli melihat orang baik. Dia tidak akan peduli melihat situasi yang ada di setting dalam tubuhnya adalah untuk melakukan kejahatan. Sabat itu baik bagi manusia, tetapi justru hukum Sabat itu disalah mengerti. Mereka tidak tahu motivasi di balik hukum, motif di balik hukum daripada hukum Sabat itu sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tertekan. Mereka enggan melakukan aktivitas. Mereka dikuasai oleh rasa takut. Jangan-jangan kalau saya melakukan kegiatan pada hari Sabat, nanti Tuhan mengadakan penghukuman. Jangan-jangan kalau saya melakukan kegiatan kemanusiaan, menolong orang yang sedang membutuhkan pada hari Sabat, jangan-jangan nanti sendiri malah saya dihukum oleh Tuhan. Inilah yang tergambar tentang seseorang dalam kasus Matius 12 ayat 9 sampai 15 itu. Mereka begitu tunduk, mereka begitu taat, dan tentu ketundukan pada hal yang demikian sesungguhnya tidak akan pernah memerdekakan mereka. Bukankah Paulus berkata begini, kebenaran itu adalah yang memerdekakan kita. Tapi kenapa justru orang-orang Yahudi yang berpegang teguh kepada hukum-hukum yang tertulis itu, justru mereka terjerat. Mereka ada di dalam satu beban hidup yang berat. Salah satunya adalah mereka tidak tahu motivasi di balik hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena Allah sangat mengasihi manusia itulah, maka Allah sesungguhnya memberikan hukum bagi mereka. Hukum yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia itu adalah demi dan untuk kepentingan, kemaslahatan hidup manusia, untuk kebaikan manusia, supaya manusia itu menjadi lebih baik. Nah, nilai kasih kepada sesama itu harus lebih tinggi nilainya daripada kepatuhan hukum yang tertulis. Ini kan yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam peristiwa jalanan yang terjadi. Contoh kasus, ketika kita ada di jalan raya, terjadi kecelakaan, bukankah kita dapati sebagian besar orang hanya menjadi penonton? Kalaupun kita dari jauh kita melihat, lalu kita mendekat dan kita tanya bagaimana peristiwanya. Bentuk kasih kita hanya sekedar untuk melihat peristiwanya bagaimana.
Karena apa? Kita sedang takut. Jangan-jangan nanti saya yang menjadi tersangka. Jangan-jangan nanti malah saya yang dipanggil pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, dan seterusnya. Ada banyak 1001 macam alasan yang muncul ketika kita berhadapan dengan kemanusiaan. Minggu lalu saya sampaikan, saya pernah diprotes oleh sesama hamba Tuhan itu ketika kami ada di dalam kendaraan. Biasa di tikungan banyak papa oga, tukang orang yang meminta-minta, kemudian orang yang mengatur jalanan. Selalu saya mengulurkan tangan untuk mereka, walaupun tidak besar. Sementara yang sebelah saya berkata, waduh Bapak ini terlalu pemborosan. Kenapa setiap tikungan, setiap orang minta mengulurkan tangan, Bapak beri? Seperti yang saya pernah saksikan, saya berkata kepada teman itu, saya tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi hidup di dalam kebenaran itulah yang saya ingin saksikan kepada mereka. Dengan cara apa? Saya memberi. Satu kali saya pernah, beberapa hari lalu saya ke Serang. Keluar dari Gajah Tunggal mau belok kanan mau ke Tol Bitung. Itu jam 5 pagi. Mana jam 5 pagi? Oh mau ke Bogor, sorry mama, saya mau ke Bogor. Jam 5 pagi itu ada anak-anak muda begitu, anak-anak muda. Saya bilang kasihan amat ini anak-anak muda. Pagi-pagi jam 5 orang pada tidur, dia menjaga kendaraan mengatur. Saya mengeluarkan uang hanya 5.000, tidak banyak. Saya buka, mohon izin bos mau jalan, saya kasih 5.000. Anak muda ini, saya mendengar kata-katanya. Dia lihat nomor kendaraan saya, dia tulis begini, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, rupanya sesama anak Tuhan, sesama anak Tuhan. Dia melihat nomor mobil saya, kemudian dia katakan begini, Tuhan memberkati. Uang hanya 5.000 begitu. Belum nanti ada embel-embel seperti saya katakan tadi. Biasanya kita di rumah, istri tidak panggil kita bos, anak tidak panggil kita bos, tetapi di tikungan itu dengan kita mengeluarkan sejumlah uang, kita akan dipanggil bos. Betul Bapak Ibu Saudara, benarlah bahwa sesungguhnya nilai kasih kepada sesama itu harus lebih tinggi nilainya dari kepatuhan pada peraturan-peraturan yang tertulis. Demi sebuah kebaikan, kemaslahatan hidup manusia, kita harus menjunjung tinggi nilai kebenaran itu, dan tanda kutip kita harus mengorbankan yang lain yang merupakan itu satu ketetapan yang tertulis. Saya mempercayai begini, ketika kita berdiri di atas kebenaran firman, maka Tuhan yang akan membela firman-Nya. Meskipun menurut saya kita melanggar satu tatanan, kita melanggar satu hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama di dalam satu wilayah, di dalam satu negara, tetapi Tuhan akan membela firman-Nya ketika anak-anaknya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, meringankan beban orang lain sesama kita, meski untuk hal itu kita disebut sebagai seorang pelanggar, meskipun kita harus menanggung resiko sekalipun, dan itu
oleh Tuhan Yesus. Dia harus dipersalahkan, dia harus dibenci. Tidak hanya satu orang, kalau kita membaca ayat yang ke-14, dan bersekongkol. Itu artinya dalam satu kelompok orang Yahudi bisa lebih dari satu, bisa 10, bisa 20 dan seterusnya. Mereka sepakat satu hati. Mereka memperbincangkan tentang apa yang mereka lihat dari konsep yang Tuhan Yesus lakukan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Sekalipun dia, selanjutnya ayat yang ke-14, bersekongkol untuk membunuh dia. Ini resiko yang harus ditanggung. Tuhan Yesus harus dipersalahkan untuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan dan aniaya hanya untuk sebuah nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Itulah sebabnya menurut saya, tanda kutip, Tuhan Yesus berani melanggar peraturan tertulis itu. Sebab nilai dari manusia itu lebih tinggi, lebih berharga, lebih penting daripada berbagai-bagai peraturan tentang Sabat itu sendiri. Meskipun tindakannya itu menyulut kemarahan bagi orang-orang tertentu, bagi pihak-pihak tertentu, kemudian ada persekongkolan untuk membunuh dan seterusnya, Yesus pun rela menanggung kecaman sebagian orang ketika dia harus berbuat kebaikan. Jelas di dalam ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu. Ketika orang-orang Farisi dinyatakan satu kebenaran, ketika mereka menikmati bahwa kebenaran itu dijunjung tinggi, dipertontonkan di tengah-tengah mereka, mereka keluar bersekongkol. Sebenarnya menurut ayat ini, menurut pemahaman saya, seharusnya dibukanya, dinyatakannya kebenaran, membuat orang yang mengerti itu seharusnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi berbeda. Justru mereka berbuat jahat dengan persekongkolan untuk membunuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hukum yang sejati itu harus didasari oleh kasih yang sejati pula. Dan hukum itu juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan yang muncul di sekitar kita. Dengan demikian, implikasinya, prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita pun akan menjadi benar. Akibat dari kebenaran yang dinyatakan ayat 14 itu, justru ada sebuah kesepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Beberapa bulan lalu di media sosial ada satu kisah yang menurut saya menjadi gambaran konkret tentang peristiwa ini. Di Cina atau di India atau di Meksiko begitu ya. Ada satu anak kecil, saya kira umurnya baru 5 atau 6 tahun. Dia sekolah, pakai baju bebas di sekolah. Tapi anak ini selalu terlambat. Selalu terlambat. Nah, ketika dia masuk ketuk pintu, masuk ruangan guru, dia harus mempersilahkan tangannya untuk dipukul pakai penggaris.
Jadi ketika anak kecil ini masuk pintu, dia selalu tanpa ada komando memberikan tangannya untuk dipukul beberapa kali. Tas gitu. Orang dewasa yang pukul, saya kira cukup keras. Dan itu tidak terjadi hanya sekali, berulang-ulang sampai sahabatnya di dalam ruangan itu tahu kalau anak ini terlambat. Dia selalu melihat teman-temannya, selalu melihat ke pintu. Kapan dia datang? Kapan dia datang? Karena ada aturan yang berlaku, jam sekian harus masuk. Kalau tidak masuk dihukum. Itu hukum yang tertulis yang berlaku di dalam sekolah itu, pendidikan itu. Satu kali ketika sang guru agak sedikit terlambat datangnya di sekolah, dia melihat anak yang selalu memberikan tangannya untuk dipukul memakai penggaris itu sedang mendorong ayahnya di kursi roda, di mana ayahnya itu sedang lumpuh. Rupanya keterlambatan anak itu adalah karena mengurus orang tuanya, membersihkan dulu rumahnya, lalu mengantar orang tuanya ke satu tempat yang lain supaya dirawat di situ. Baru anak kecil umur 5 atau 6 tahun itu pergi ke sekolah, maka terlambatlah waktunya. Ketika sang guru melihat peristiwa itu, dia tertegun. Kemudian dia cepat-cepat ke sekolah, dia mempersilahkan masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk mengetok pintu, justru penggaris itu kemudian diberikan kepada anak itu. Dia peluk anak itu, nangis demikian rupa. Terjadi rekonsiliasi. Saya melihat kisah cerita itu begitu memilukan sebenarnya. Ada orang yang hanya melihat peristiwa berdasarkan hukum-hukum yang tertulis. Padahal ada satu nilai kemanusiaan yang tidak diakomodir di dalam hukum-hukum yang tertulis itu. Makanya menurut saya, hukum yang sejati harus diimplementasikan, kemudian dikomparkan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau hukum terlepas dari kemanusiaan, justru hukum itu bukan alat pembebas, alat pelepas, tetapi sesungguhnya hukum itu menjadi alat untuk menjatuhkan orang lain. Sebab hukum Allah itu punya motif kasih di dalamnya. Tidak mungkin Allah memberikan hukum-hukum dan ketetapannya untuk menjatuhkan manusia. Tidak. Ada satu orang yang berkata dan menulis sebuah buku, Tuhan adalah sumber kejahatan. Kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Eden pada Kejadian pasal yang ketiga. Dia katakan kalau Tuhan tidak memberikan ketetapan dan hukum itu, pasti manusia tidak dirangsang untuk melanggar. Tapi justru sebaliknya, karena hukum yang diadakan oleh Tuhan itulah, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi ini cara penafsiran yang salah. Tuhan tidak pernah memberikan hukum tanpa motivasi kasih yang sejati. Hukum diberikan adalah demi kebaikan, demi kemaslahatan umat manusia, demi kebaikan manusia. Karenanya menurut saya menjadi penting ketika kebenaran itu dinyatakan, seharusnya itulah yang memerdekakan kita. Justru bukan sebaliknya, menjerumuskan kita kepada situasi yang lebih rumit. Seorang
Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Nusron Wahid, dia pernah berkata begini, ada dua masalah umat di Indonesia. Kalau tidak salah paham, ya pahamnya salah, katanya begitu. Kalau tidak salah paham, ya pahamnya salah. Tetapi yang terjadi dalam Matius pasal 12 tidak ada dibedakan salah paham dan pahamnya salah. Tetapi antara salah paham dan pahamnya salah itu dibuat menjadi satu bagian untuk kemudian membunuh Tuhan Yesus. Ini kejahatan yang luar biasa. Sebuah kejahatan yang sangat tidak manusiawi. Kejahatan yang tidak bermoral. Karenanya menurut saya, dasar kita berperilaku ini harus menjadi evaluasi penting di dalam perjalanan hidup kita. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini, saya dapati 3 kebenaran yang harus mulai kita ubah komitmen, statement hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah begini, bahwa tindakan atau perilaku kita harus selalu dikaitkan dengan harkat kehidupan. Maksud saya begini, orang-orang yang memiliki harkat hidup rendah, harkat hidup rendah itu orang-orang yang menyepelekan tentang kehidupan, yang sembrono tentang hidup, yang bertindak amoral dan seterusnya. Dalam perilaku keseharian kita harus menjunjung tinggi, mengkaitkannya dengan harkat kehidupan. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya? Apa ruginya bagi saya dan bagi orang lain? Tidak hanya melulu apa untungnya bagi saya, tetapi juga harus mewakili apa untungnya bagi orang lain. Itu sebabnya dalam sikap hidup kita sehari-hari, bagi orang yang memandang rendah dengan memiliki perilaku yang negatif, tidak akan melihat hidup itu sebagai sesuatu yang harus dibela atau diperjuangkan. Sebaliknya, orang-orang yang menghargai hidup akan terlihat dari eksistensi atau keberadaan hidupnya sehari-hari. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di satu sisi, kadang-kadang saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, tentang orang-orang yang mempunyai nilai. Dia tidak boleh menginjak rumput, dia tidak boleh membunuh binatang, dia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang menyusahkan orang lain. Di satu sisi memang terlihat hukum-hukum yang tertulis itu begitu baik. Jika kita bandingkan dengan kita, binatang apa yang tidak pernah kita bunuh? Binatang apa yang tidak pernah kita makan? Dari terkecil di Indonesia, apalagi di Manado, di Tomohon ini, semua jenis binatang jadi makanan, dari yang terkecil sampai terbesar. Ada yang pernah makan gajah, daging gajah? Belum ya? Monyet? Udah ular? Itu biasa, makanan biasa. Codot?
Satu kali Pak Pendeta Agus dari Lampung itu bawa codot banyak 100 lebih, satu plastik itu, dan dia bawa itu berkarung-karung di motornya dari Lampung. 2 orang, 2 hamba Tuhan membawa, karena cari codot itu gampang katanya. Dia hanya pakai jaring begini lalu dapat ratusan ekor. Dan di sini saya bagi-bagi gitu. Nah, satu kali saya masak, biasa tuh saya orangnya tegaan gitu, karena saya motong anjing itu sudah gak kehitung lah berapa banyak gitu. Motong anjing itu, kasih itu kucing tetangga dimakan sama saya waktu kecil gitu. Kucing tetangga gemuk agak jauh, diambil, dipotong, dimakan, tapi enak loh kucingnya. Kalau sekali dimakan memang apok, tapi kalau sudah 2-3 hari enak. Makanya katanya kalau orang suka makan kucing gampang lupa, ya nggak tahu, ini belum ada penelitian itu. Tadi saya ngomong apa ya sebelum kucing? Saya apa? Codot, nah codot. Saya masak, saya dicari-cari. Nah, biasanya orang-orang itu giginya dipotongin gitu. Nah itu waktu saya masak, saya capek ngurusin itu, lalu mulutnya itu nggak saya potong. Nah ketika saya masak, codot itu mulutnya terbuka begini, kan taringnya panjang-panjang. Dari situ seperti saya kena apa ya? Hah? Saya bilang, Tuhan, saya gak mau makan codot deh. Kayak dia mau menggigit kita gitu. Dari situ siapa yang makan akhirnya, dan saya, oh Yason masih makan, enggak lah, saya gak mau makan codot Pak, gak mau masak lagi codot, saya bertobat gitu. Binatang apa kita semua bisa makan? Tapi maksud saya adalah, mari kita belajar begini. Tindakan dan perilaku kita harus dikaitkan dengan harkat kehidupan. Hukum-hukum yang tertulis itu jangan sampai menindas kemanusiaan seperti orang-orang Yahudi. Kalau ada binatang yang sakit, boleh diangkat ketika dia terjerumus di dalam lubang. Tetapi kalau sesamanya sakit, ada terjadi pembiaran. Karena apa? Berlaku kalau menolong orang pada hari Sabat, dia harus dihukum mati. Lihat betapa berharganya nilai binatang dan betapa rendahnya nilai manusia terhadap pengertian hukum Sabat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang disalah mengerti oleh mereka. Mereka hanya mengerti hukum-hukum yang tertulis, tetapi motivasi tentang diberikan hukum itu sama sekali mereka tidak mengerti. Karenanya orang-orang yang demikian tidak akan pernah menghargai hidup, apalagi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Justru mereka akan menginjak-injak nilai kemanusiaan. Yang kedua, janganlah memakai hukum itu sebagai sarana, sebagai alat untuk memberi keuntungan pada diri sendiri. Bagi orang Yahudi, mereka menerapkan hukum Sabat dengan ketat itu. Ada hasil yang kemudian ingin dicapai. Ada hasil yang kemudian untuk diperoleh. Sebab kalau orang melanggar hukum Sabat, pendapatan mereka akan berkurang. Nilainya adalah begini, jangan hukum itu diperalat untuk kita mencari keuntungan materi bagi diri sendiri. Padahal hukum itu dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Cukup ironis memang Bapak Ibu Saudara melihat gelagat orang hari ini.
tahu hukum, justru hukum itu diperalat. Itulah orang-orang Yahudi yang muncul dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Tahu hukum benar, tahu hukum itu baik, tetapi hukum tidak untuk menjerat orang lain supaya kita mendapatkan keuntungan dari pengetahuan kita tentang hukum. Hukum itu diadakan untuk membebaskan. Ini menjadi suatu peringatan yang keras sebenarnya kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan melalui Matius 12 ini. Dan yang terakhir, harusnya hukum itu membawa kita pada hidup yang sejati. Ada keselarasan, ada kedamaian, ada cinta kasih yang berlaku. Ekspresi ini harus muncul di dalam kehidupan keseharian kita. Kalau tidak, kita akan sama seperti orang-orang Yahudi yang salah menginterpretasi hukum itu sendiri. Karenanya hukum ini diadakan seharusnya terdampak baik dalam hidup kita, bukan justru menjadi beban, bukan menjadi ketakutan bagi kita, bukan menjadi alat bagi kita untuk memperoleh sebanyak-banyaknya bagi kepentingan kita, tetapi harus menjadi maksimal bagaimana hidup kita ini menjadi berkat, menjadi contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar, bahwa sesungguhnya hukum itu diberikan kepada kita. Motivasinya adalah kasih yang sejati. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita menjadi bahagia di dalamnya kita menghidupi firman itu. Tidak hanya firman Tuhan itu sekedar menjadi pengetahuan, mengerti betul, tetapi mengerti itu belum tentu bisa dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hukum kebenaran firman Tuhan harus nyata sampai kepada mempengaruhi kehidupan perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan standar dan ketetapan firman Tuhan. Bye.
Ketika kita hidup di dalam firman Allah, orang yang ada di samping kanan kirimu, mereka menikmati berkat Tuhan. Hidup mereka dibahagiakan, hidup mereka disejahterakan. Mereka menikmati relasi yang baik denganmu. Tetapi kalau kita berkata kita hidup di dalam firman Allah, kita tidak dapat mengekang perilaku, kita tidak dapat mengekang mulut kita. Sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri, dan Tuhan serta firman-Nya lah yang akan menjadi hakim yang adil bagi kita. Karenanya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini kembali memotivasi hidup kita, bahwa hidup di dalam firman Allah akan membuat kita sejahtera. Orang lain akan menikmati kehidupan yang baik. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman Allah yang kami dengar dari dulu, sekarang, dan seterusnya itu tidak hanya sekedar memenuhi otak dan logika kami, pengertian kami, tetapi biarlah firman Allah itu sampai menjadi nyata di dalam perilaku keseharian kami. Bagaimana kami mensejahterakan orang lain, bagaimana kami membahagiakan orang lain, bagaimana orang lain dapat menikmati relasi yang baik antar kami. Itu sebabnya biarlah firman Allah ini menjadi pedang yang bermata dua, yang terus membebat luka hati kami, tapi juga yang melukai kami. Dan biarlah Tuhan, kebenaran dan firman-Mu membuat kami bebas. Kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, tetapi ada kekuatan yang menopang kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati kami sekalian yang ada di tempat ini. Biarlah berkat firman Allah tercurah dan berlimpah atas hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah yang memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga yang melakukan persembahan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami rindu memberikan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menopang pelayanan pekerjaan Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan atas hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini berkatilah persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan dengan segala kerelaan dan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga kesehatan kami. Dan biarlah lewat berkat-berkat yang Tuhan percayakan, biarlah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang dan semakin maju. Dan biarlah nama Kristus saja yang dipermuliakan. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oh
Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Guntur Herlambang tanggal 16 Agustus. Oh, Ibu Guntur, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lili, Bapak Ibu Lili, selamat ulang tahun tanggal 17 Agustus, Tuhan memberkati. Kemudian Saudari Silvi Andrini tanggal 19 Agustus, Tuhan memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. Kami bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain dalam doa dan perbuatan-perbuatan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, setelah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, ada hidangan bisa dimakan di dalam, tapi juga bisa dibawa keluar dari keluarga almarhum ibu aku. Mereka mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Satu tahun ini Tuhan pimpin lawat mereka, dan mereka mengucap syukur karena Tuhan berlaku baik atas orang tua mereka. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan, di mana Engkau telah memungkinkan ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Kami tahu ada satu maksud Tuhan yang Tuhan akan kerjakan kepada gereja, kepada umat-Mu, dan biarlah kiranya Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu kepada kami sekalian. Kami pula mengucap syukur untuk keluarga almarhum ibu aku yang bersama-sama dengan kami hari ini. Mereka mengenang dan mengingat akan perbuatan Tuhan atas orang tua yang telah mendahului mereka. Selama 1 tahun ini Tuhan pelihara mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan persatukan mereka di dalam kasih Tuhan. Biarlah ucapan syukur ini berlimpah dinaikkan kepada Tuhan. Karenanya untuk selanjutnya hamba mohon berkat Tuhan, kelimpahan dari berkat Allah tercurah bagi keluarga ini, baik kepada anak, cucu, dan mantu mereka sekalian. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka dengan sempurna. Mereka menyediakan hidangan bagi kami, Tuhan memberkati mereka. Berdoa bagi Ibu Guntur yang berulang tahun, berdoa bagi Ibu Lili yang berulang tahun, Saudari Silvia, Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa bagi pemulihan Saudari Yohana pasca operasi, berdoa bagi Ibu Agnes, berdoa bagi pemulihan Ibu Yumai, pemulihan kaki Ibu Martin, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka. Tuhan jamalah mereka dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyembuhkan segala sakit mereka. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Gejolak yang timbul oleh karena perilaku-perilaku yang muncul di negara kami, biarlah Tuhan yang terus membawa bangsa kami untuk melihat kesejahteraan yang dari Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang melaksanakan ibadah, pakai para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Gereja pula di tempat ini Tuhan yang memberkati. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.